kakek utusan Pulau Naga Salju ternyata amat lihai. Berkali-kali maju orang-orang sakti yang memasuki medan laga untuk beradu kanuragan. Namun kesemuanya dikalahkan oleh kakek Sangaji dan kakek Kawesi. Semua orang menjadi gentar dan kini pihak perguruan Naga Taksaka dan rombongan Pulau Dedemit sudah mulai berbisik-bisik. Agaknya mereka ini yang tadi nampak tenang-tenang saja sudah mulai memperbincangkan siapa yang akan mereka ajukan untuk menandingi dua orang kakek Pulau Naga Salju yang sakti itu. Agaknya pihak perguruan Naga Taksaka yang lebih merasa penasaran dan dua orang kakek dari pihak ini sudah melompat maju. Mundur! Suara ini melengking nyaring dan tiba-tiba tampak sinar yang sebetulnya adalah bayangan putih seorang manusia yang melayang turun dari atas tebing dan hinggap di depan kedua orang kakek Pulau Naga Salju tanpa mengeluarkan suara, seperti seekor burung saja. Semua orang memandang dan terbelalak melihat seorang wanita berpakaian warna putih dengan sabuk warna biru, bentuk tubuh yang ramping padat dan menggairahkan. Akan tetapi kepala wanita ini tertutup oleh kedok warna putih seluruhnya, merupakan sebuah kantung yang ditutupkan di kepala sampai ke bawah leher, hanya mempunyai dua buah lubang dari mana berpancar sinar mata yang indah, bening, namun mengandung hawa dingin dan tajam seperti ujung keris pusaka. Kulit kedua tangan yang tersembul keluar dari lengan baju amat putih dan tangan itu sendiri kecil halus seperti tangan seorang puteri yang kerjanya setiap hari hanya merenda dan berhias. Akan tetapi semua orang segera berhenti menduga-duga dan mengerti bahwa wanita berkedok itu tentulah ketua yang penuh rahasia dari perguruan Naga Taksaka. Hal ini terbukti dari sikap para rombongan perguruan Naga Taksaka yang serta-merta menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah wanita berkerudung itu. Tanpa diketahui oleh para tokoh pendekar kini rombongan Panglima telah menonton di situ. Bahkan dari belakang mereka menyusul pasukan pengawal yang segera membentuk barisan yang siap menanti komando. Akan tetapi wanita berkerudung itu tidak mempedulikan semua ini. Dari balik kerudung keluar suara yang merdu dan halus, akan tetapi amat nyaring dan begitu dingin membuat semua orang menggigil. Apakah kalian berdua ini utusan Pulau Naga Salju? Sangaji sudah mendengar akan ketua perguruan Naga Taksaka yang luar biasa, akan tetapi seorang seperti dia pun tertegun ketika mendapat kenyataan bahwa ketua yang disohorkan memiliki ilmu kepandaian seperti iblis itu ternyata hanyalah seorang wanita. Bahkan melihat bentuk tubuh dan mendengar suaranya, dia hampir berani memastikan bahwa wanita ini tentu masih muda. Akan tetapi, teringat akan majikannya sendiri yang juga hanya pemuda, ia menyingkirkan keheranannya, kemudian menjura dan menjawab. Tidak keliru dugaan ketua yang terhormat. Saya Sangaji dan adik Kawesi ini adalah utusan dari Pulau Naga Salju. Bagus. Sudah cukup Pulau Naga Salju memperlihatkan kegarangannya. Sekarang robohlah. Ucapan ini disusul dengan serangan kilat yang luar biasa cepatnya. Tahu-tahu tubuh wanita ini telah menerjang dua orang kakek itu dengan pukulan yang membawa angin halus. Dua orang kakek itu kaget. Makin halus angin pukulan, makin hebatlah karena itu menunjukkan kekuatan tenaga dalam yang sudah tinggi. Akan tetapi dia dan adiknya merasa penasaran. Sebagai tokoh-tokoh Pulau Naga Salju yang tadi telah membuktikan kelihayan mereka, tentu saja mereka merasa tersinggung sekali ketika ketua perguruan Naga Taksaka ini menyuruh mereka roboh begitu saja. Maka cepat mereka mengelak dan karena maklum menghadapi pukulan kilat secepat itu mengelak saja masih kurang cukup, maka sambil mengelak mereka menangkis dari samping. Dup! Dup! Sukar sekali dipercaya oleh mereka yang menyaksikannya karena begitu lengan kedua orang kakek sakti itu bertemu dengan kedua tangan wanita berkerudung itu, tubuh mereka terlempar roboh bergulingan kemudian barulah mereka dapat meloncat bangun dengan muka berubah. Akan tetapi kakek Sangaji dan adiknya bukan orang-orang sembarangan. Mereka tidak terluka, hanya kaget saja dan kini keduanya sudah menerjang maju lagi dengan dahsyat. Bagus. Kalian boleh juga, kata wanita berkerudung itu. Terjadilah pertandingan yang amat hebat. Dua orang kakek itu mengeroyok dari jarak dekat. Pukulan-pukulan mereka ampuh bukan main. Namun semua pukulan mereka dapat dielakkan oleh si wanita berkerudung dengan mudah.
Berkali-kali kedua orang kakek itu mengeluarkan seruan aneh dan terheran-heran karena melihat betapa wanita itu dapat mengelak dan menangkis dengan jurus-jurus yang sama dengan serangan-serangan mereka. Karena penasaran, Sangaji lalu berseru keras dan mengirim pukulan dengan telapak tangannya. Juga adinya mengimbangi serangan kakaknya itu, dari pihak yang berlawanan mengirim pukulan dengan telapak tangannya. Aih! Tubuh wanita berkerudung mencelat ke atas sehingga himpitan dua tenaga-tenaga dalam itu luput. Ia melayang ke depan dan turun sambil mencabut sebatang keris pendek dan kecil, semacam pisau belati. Sambil bertolak pinggang, ia bertanya, "Bukankah itu tadi pukulan naga Puspa Kresna, dan satu lagi pukulan lengan 1000? Kiranya ketua kalian pendekar tongkat naga Puspa mengajarkannya kepada kalian." Sangaji merasa mendapat hati dan mengira bahwa wanita itu jeri. Apakah ketua yang terhormat jeri menghadapinya? "Aih, sombong! Siapa takut? Majulah!" Kedua orang tokoh Pulau Naga Salju itu menerjang lagi dengan pukulan-pukulan mereka yang amat berbahaya. Akan tetapi wanita itu selalu dapat mengelak dengan cepat. Adapun Brahma Wiraloka ketika mendengar nama pendekar tongkat naga Puspa, menjadi terkejut sekali. "Pendekar tongkat naga Puspa," teriaknya perlahan. Karena pendekar akhirat amat tertarik menyaksikan pertandingan itu, dia lupa menjaga sehingga tiba-tiba Brahma Wiraloka dapat melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba pundaknya dicengkeram tangan yang kuat sekali dan ketika ia menengok, kiranya tangan Panglima Gagak Bajil yang memegang. "Pegang dia, jangan sampai dia lari," kata pendekar akhirat tidak mau terganggu karena dia sedang menonton dengan hati amat tertarik. Memang hebat pertandingan itu, terutama sekali hebat bagi orang-orang sakit berilmu tinggi seperti pendekar akhirat, kedua biksu dan para tokoh perguruan Jawadwipa besar. Biarpun kedua orang tokoh Pulau Naga Salju itu hebat sekali, namun dalam waktu 30 jurus saja, kakek Sangaji sudah roboh tertendang punggungnya, dan kakek Kawesi dapat ditotok lumpuh dan kini dijiwir telinganya oleh wanita berkerudung yang menodongkan pisau belatinya sambil berkata, "Sesungguhnya aku segan untuk keluar berurusan dengan orang-orang kosong yang mengaku jagoan-jagoan pendekar. Akan tetapi karena golongan Pulau Naga Salju datang, aku tidak suka menyerahkan tugas kepada wakil-wakilku dan terpaksa keluar sendiri. Hayo katakan, di mana majikanmu pendekar tongkat naga Puspa itu? Kalau dia tidak keluar, kuambil daun telingamu." Tiba-tiba terdengar suara melengking tajam dari angkasa, disusul melayangnya seekor burung Garuda yang hinggap di atas batu karang tak jauh dari arena pertandingan, diikuti suara yang bergema, "Siapakah mencari aku?" Semua orang terbelalak memandang ketika seorang pria muda berambut panjang berwarna putih, pakaiannya sederhana, dan tangan kiri memegang tongkat butut, meloncat turun dari punggung Garuda raksasa yang berdiri gagah itu. Pria muda ini bukan lain adalah Jambu Nada yang terkenal dengan julukan pendekar tongkat naga Puspa. Majikan Pulau Naga Salju. Semua mata, termasuk mata ketua perguruan naga Taksaka, memandang kepada pendekar muda ini, bahkan Sangaji cepat menyeret kakinya yang pincang karena tendangan tadi, berlutut di depan Jambu Nada sambil berkata dengan nada melaporkan penuh penyesalan, "Maaf, majikan, kami berdua telah dikalahkan oleh ketua dari perguruan naga Taksaka. Mohon keputusan majikan." Akan tetapi Jambu Nada agaknya tidak mendengar laporan ini, atau tidak mempedulikan, juga tidak mempedulikan orang-orang lain yang hadir. Matanya mencari-cari, dan mulutnya berkata penuh sesal, "Aku mencari dia, di manakah dia kalau tidak di sini?" Kemudian dia berteriak, suaranya nyaring melebihi lengking Garuda tadi, "Kartika! Di mana engkau? Hayo cepat ke sini." Suaranya bergema di seluruh permukaan pulau, akan tetapi tidak ada yang menjawab. Semua orang memandang terbelalak dengan hati tegang. Mereka yang pernah bertemu dengan Jambu Nada memandang kagum karena mereka sudah mengenal kesaktian pria muda ini. Adapun mereka yang sudah lama mendengar
bernama Pendekar Tongkat Naga Puspa akan tetapi baru sekarang bertemu, memandang takjub dan terheran-heran. Kelihatannya hanya seorang pria muda sederhana dan biasa saja, bagaimana bisa menjadi majikan Pulau Naga Salju yang begitu terkenal dan dijuluki Pendekar Tongkat Naga Puspa? Wajahnya sama sekali tidak seperti siluman, biarpun rambutnya putih dan panjang, malah membuat wajahnya tampak gagah dan tampan penuh wibawa. Tentu kepandaiannya yang seperti dewa dan diam-diam mereka ini bergidik ngeri. "Kemanakah perginya Nona?" Kakek Sangaji bertanya dengan suara penuh kekhawatiran. "Dia pergi dari Pulau Naga Salju membawa Garuda betina. Kukira hendak menonton keramaian di sini anak nakal itu. Kiranya tidak ada di sini. Habis kemana dia?" "Pendekar Tongkat Naga Puspa! Pendekar Tongkat Naga Puspa! Pendekar Sakti! Hayo majulah melawan aku Ketua Perguruan Naga Taksaka agar mata dunia terbuka siapa di antara kita yang patut menjadi pemimpin rimba putih, rimba hitam dan telaga hijau." Tiba-tiba wanita yang berkerudung yang masih menodong leher kakek Kawesi itu berseru merdu dan nyaring. Mendengar suara ini, Jambu Nada seperti tersentak kaget, seolah-olah baru sekarang dia mendengar suara itu dan melihat wanita berkerudung yang mengaku Ketua Perguruan Naga Taksaka itu. Juga baru teringat ia akan pelaporan pembantunya bahwa 2 orang utusannya yang disuruh meninjau keadaan di pulau itu telah dikalahkan oleh Ketua Perguruan Naga Taksaka. Seperti tidak disengaja, tangan kanan pendekar muda ini menggenggam segumpal ujung rambutnya, kemudian tanpa menggerakkan kaki, tubuhnya berputar menghadapi wanita itu. Ia melihat betapa Sangaji masih belum dapat berdiri, masih berlutut dan melihat Kawesi berlutut pula, ditodong belati oleh wanita berkerudung. Seperti orang tak acuh, Jambu Nada memandang wanita itu dan bertanya. Suaranya perlahan namun jelas terdengar satu-satu oleh semua orang yang hadir dan semua orang menggigil karena suara ini terdengar datar dan dingin. "Engkau siapa?" Pertanyaan yang datar dan dingin ini seolah-olah hendak membuka kerudung dan menjenguk wajah si wanita. Tanpa disadarinya, wanita itu menundukkan muka sejenak, kemudian mengangkatnya kembali dan sinar mata dari balik lubang itu seperti memancarkan api. "Akulah ketua dari perguruan Naga Taksaka. Dan aku menantang majikan Pulau Naga Salju untuk mengadu ilmu di sini." Akan tetapi Jambu Nada tidak mengacuhkan tantangan ini, bahkan tongkatnya bergerak dan tampak ujung tongkat itu menyentuh kedua pundak kakek Sangaji dengan perlahan. "Paman Aji di sini tidak ada apa-apa, yang diperebutkan hanya bungkusan kosong. Kau ajaklah Paman Kawesi kembali dan bantu aku mencari kemana perginya bocah berandalan itu." Wajah Sangaji kelihatan girang sekali karena tiba-tiba saja, 2 kali totokan pada pundaknya itu menyembuhkannya dan ia dapat bangkit berdiri dengan gerakan ringan. Melihat ini wanita berkerudung itu menggerakkan sedikit pundaknya, tanda bahwa ia terkejut. "Pendekar Tongkat Naga Puspa! Kalau engkau tidak mau melayani tantanganku, orangmu ini akan mati." Ia menggerakkan pisau belatinya. Paman Kawesi tidak lekas pergi menunggu apa lagi. Jambu Nada berseru dan tangan kanannya bergerak. Terdengar bunyi bercuitan dan sinar putih yang amat halus menyambar ke arah kedua lengan dan seluruh jalan darah bagian depan tubuh wanita berkerudung. Wanita itu tidak menjadi gugup, bahkan tidak mengelak, melainkan memutar pisaunya di depan tubuh sedangkan tangan kirinya dengan jari terbuka menyambar ke depan. Akan tetapi wanita itu tampak tercengang dan marah ketika melihat bahwa yang ditangkisnya itu hanyalah segumpal rambut yang membuyar dan ketika ia menoleh ke arah kakek Kawesi, ternyata kakek itu telah lenyap. Kiranya Jambu Nada tadi menggunakan segenggam rambutnya yang ia putus dengan tangan dipakai menyerang Ketua Perguruan Naga Taksaka, tetapi hanya serangan pancingan saja karena begitu wanita itu bergerak menangkis, ia mendorongkan tangan kanannya ke arah tubuh pembantunya, yang terlempar dan bergulingan, terus meloncat ke dekat ketuanya sambil berlutut. Kini semua orang yang menyaksikan terbelalak dan kagum bukan main. Segumpal rambut dapat dipergunakan seperti jarum-jarum rahasia, dan
Dorongan tangan dalam jarak begitu jauh sudah berhasil membebaskan kakek kurus dari penodongan ketua perguruan naga Taksaka. "Pulanglah kalian dan cari si bengal," kata pendekar sakti pada dua pembantunya. Sangaji dan Kawesi mengangguk, dan keduanya meloncat lalu lari pergi dari tempat itu, sedangkan Jambu Nada dengan sikap acuh tak acuh meloncat naik ke punggung Garuda Putih. "Hei, pendekar tongkat naga Puspa! Sudah lama aku mendengar nama besarmu. Mengapa tidak minum arak dulu denganku untuk belajar kenal?" Tiba-tiba pendekar akhirat Sungkara berseru. "Kalau begitu, terimalah suguhan arak dari Panglima Kerajaan." Tangan kanan Panglima ini yang sudah mengeluarkan guci arak, menggoyang tangan dan arak merah muncrat dari dalam guci, cepat sekali sehingga membentuk sinar merah yang melebar seperti payung menyiram ke arah Jambu Nada dan Garudanya. Jarak antara Panglima itu dengan Jambu Nada cukup jauh, maka perbuatan ini cukup membuktikan betapa saktinya Panglima itu dan betapa kuatnya tenaga-tenaga dalam yang ia pergunakan. Jambu Nada hanya menoleh, tanpa mengubah duduknya di punggung Garuda, akan tetapi tangan kanannya dengan jari terbuka membuat gerakan dorongan memutar ke depan. Hawa dingin menyambar dari tangan itu, terasa oleh mereka yang berdiri tidak begitu jauh dan terdengar suara berkelotokan ketika butir-butir arak itu runtuh semua ke bawah dan telah membeku. Itulah pukulan dengan tenaga inti salju yang sudah mencapai puncaknya sehingga pukulan ini dapat membuat benda cair membeku menjadi butiran-butiran es. "Pendekar tongkat naga Puspa, mau lari kemana engkau?" Ketua dari perguruan naga Taksaka, wanita berkerudung itu, berseru marah dan kedua tangannya sudah bergerak cepat. Cet 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 cet. 13 batang pisau belati yang entah dikeluarkan sejak kapan dan dari mana, tahu-tahu beterbangan seperti kilat-kilat menyambar ke arah Jambu Nada. Semua menuju ke tubuh Jambu Nada dan tidak sebatang pun yang mengancam tubuh Garuda. Hal ini membuktikan betapa wanita itu merupakan seorang ahli melempar senjata rahasia. Jambu Nada menggerakkan tongkatnya dengan sembarangan dan ke-13 batang pisau itu seolah-olah tertarik oleh besi magnet dan kesemuanya melayang menuju ke tongkat di tangan Jambu Nada dan menancap semua di tongkat itu, berjajar-jajar rapi. "Aku tidak sempat main-main dengan kalian," terdengar Jambu Nada berkata. Tongkatnya digerakkan dan 13 batang pisau itu melayang ke arah pemiliknya secara berbareng dan menjadi satu seolah-olah terikat sehingga merupakan senjata berat yang besar. Akan tetapi, dengan pukulan tenaga dalam ketua perguruan naga Taksaka itu membuat sekumpulan pisaunya menancap di atas tanah depan kakinya, seolah-olah berlutut memberi hormat kepadanya. Sepasang mata bening di balik lubang kerudung itu berapi-api ketika wanita itu melihat Garuda Putih sudah mulai terbang, kelepak sayapnya terdengar keras dan angin pukulan sayap membuat debu beterbangan. Tiba-tiba terdengar pekik keras dari rombongan Pulau Dedemit dan tampak seorang laki-laki tinggi besar yang matanya berwarna hijau pupus seperti tubuhnya, rambutnya kotor riap-riapan mukanya bengis, meloncat ke depan dan tangannya melontarkan sebuah benda panjang berwarna hitam ke atas, ke arah burung Garuda yang belum terbang tinggi. Benda panjang itu menyambar cepat dan tahu-tahu telah membelit kedua kaki burung Garuda tadi. Betapa kaget hati semua orang ketika melihat benda itu adalah seekor ular yang panjang, berwarna hitam dan berbisa, yaitu semacam ular sendok, kobra, yang mendesis-desis dan siap menggigit tubuh Garuda. Melihat pendekar sakti tetap diam saja seperti tidak tahu, semua orang berkhawatir. Akan tetapi Garuda itu mengeluarkan suara melengking tinggi, kepalanya bergerak cepat dan tahu-tahu leher ular itu telah dipatuknya. Garuda itu tidak terus terbang ke atas, bahkan dengan kecepatan luar biasa menukik ke bawah, ke arah laki-laki muka hijau pupus tadi, kedua kakinya yang berbentuk cakar berkuku tajam dan runcing melengkung itu bergerak menyerang. Laki-laki itu tidak takut, sudah mencabut sebatang keris hitam dan membabat ke arah kedua kaki Garuda. Garuda itu ternyata hebat sekali, dia memapaki keris dengan cakar kiri dan mencengkeram keris itu. Krek! Keris itu patah-patah menjadi 3 potong dan dilempar ke bawah. Sebelum laki-laki anggota Pulau Dedemit itu sempat mengelak, tahu-tahu sehelai benda hitam telah melibat lehernya dan ketika Garuda itu terbang ke atas,
Tubuh laki-laki itu tergantung dan ternyata lehernya telah dibelit tubuh ularnya sendiri yang masih hidup dan yang lehernya dijepit paruh Garuda yang amat kuat. Semua orang menjadi ngeri dan mengikuti sampai ke atas tebing. Mereka melihat Garuda itu melepas ular dan laki-laki tadi sehingga tubuhnya meluncur ke bawah, jatuh ke dalam air muara di mana air sungai bertemu dengan air laut. Celaka! Air pusaran maut! Terdengar suara dari gerombolan anak buah Pulau Dedemit. Semua orang memandang dan terbelalak melihat betapa laki-laki bermuka hijau pupus itu meronta-ronta dan berusaha berenang mengatasi pusaran air. Namun tenaga pusaran air yang disebut pusaran maut dan yang amat dikenal para nelayan karena merupakan tempat yang tidak mungkin dapat dilalui dan yang mendatangkan maut mengerikan, amatlah kuatnya sehingga usaha manusia ini sama sekali tidak ada artinya. Tubuhnya dibawa berputar, makin lama makin cepat dan akhirnya tubuh itu hancur lebur dihempaskan pada batu-batu di bawah tebing, karena pusarannya makin lama makin melebar. Semua orang menghela napas penuh kengerian dan burung Garuda itu kini sudah terbang jauh, hanya tampak sebagai sebuah titik putih yang makin menghilang. Wanita berkerudung mengeluarkan dengusan pendek, lalu bertepuk tangan. Dari atas tebing, melayang seorang wanita yang usianya kurang lebih 30 tahun, masih cantik jelita dan gerakannya tangkas. Tidak ada gunanya lagi aku di sini, kau wakili aku hadapi tikus-tikus ini, katanya dan sekali berkelebat tubuhnya sudah melayang naik ke tebing dari mana dia tadi melayang turun, kelihatannya marah dan penasaran sekali. Hei! Ketua dari perguruan naga taksaka! Mari kita main-main sebentar. Panglima berseru, suaranya mengguntur seolah-olah menyusul tubuh yang melayang naik itu. Tubuh itu kini sudah lenyap di tebing tinggi, akan tetapi dari tempat tinggi itu terdengar suara merdu. Seperti juga pendekar tongkat naga puspa, saya tak ada waktu untuk main-main dengan Panglima. Kemudian sunyi senyap, hanya tinggal mereka yang berada di situ menahan napas, kemudian menarik napas panjang penuh kekaguman. Majikan Pulau Naga Salju dan Ketua Perguruan Naga Taksaka sungguh merupakan manusia luar biasa, seperti iblis. Mereka merasa menyesal mengapa tidak mendapat kesempatan menyaksikan kedua orang itu adu kanuragan. Jikalau kedua orang itu saling mengadu kepandaian, atau menghadapi Panglima yang sakti itu, tentu mereka akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang amat luar biasa. Ketika melihat semua orang termangu-mangu, tiba-tiba pendekar akhirat Sungkara tertawa bergelak. Kalian sekalian adalah satria dari segala penjuru dunia? Setelah kini berkumpul di sini, bukankah bermaksud untuk mengadu kepandaian menentukan siapa yang akan menjaga? Nah, lanjutkanlah. Kerajaan tidak akan menghalangi, bahkan akan ikut meramaikan. Kami sendiri tidak akan maju karena lawan-lawan yang seimbang telah pergi, akan tetapi pembantu-pembantu kami cukup kuat untuk ikut meramaikan adu kanuragan ini. Aku mengajukan pembantuku Gagak Bajil. Hayo, siapa di antara kalian yang berani menghadapinya boleh maju. Jangan khawatir, pertandingan melawan senopati kerajaan sekali ini tidak akan dianggap sebagai pemberontakan. Sekarang bukan zaman perang, dan ini adalah urusan pribadi di antara orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan. Senopati Bajil, majulah. Dengan wajah berseri gembira pendekar akhirat Sungkara berkata kepada pembantunya. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.